Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Sehat, Bu. Sehat. Ya. Izin Recording in progress. mengkonfirmasi ini kelas A mata kuliah seminar usulan tesis, betul? Kelas B, Bu. Oh, salah, kelas A lagi. Iya, betul. Kelas B ya. Oke. Ini izin lagi bertanya, ini pertemuan keempat, betul Bapak Ibu? Pertemuan pertama, Betul ya? Bu. Pertemuan keempat ya? Pertemuan pertama untuk mata kuliah untuk Bapak, tapi kalau di dalam RPS itu berapa Bapak Ibu? Ini kan mata kuliah seminar 5. usulan tesis. Nah, itu maksud saya pertemuan kelima. Oke, sebelumnya berarti sudah sama Bapak Dr. Rudi Hartono ya? Ya, betul, Bu. Oh, betul. Sebelumnya izin juga bertanya, untuk menyambung mata kuliah ini, Bapak Ibu sudah dibikinkan kelompok belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Ada tugas dari Pak Dr. Rudi Hartono? Bikin penelitian, Bu. Laporan. Bikin tesis. Bikin Maksudnya tesis, gimana, Pak? Bu. Mohon Kemarin diperjelas. nyusun tesis dari bab 1 sampai bab 3 lah paling tidak. Nanti sekaligus pembimbingan. Dalam bentuk mereview Ya, bukan Bapak Ibu? review, mensintasi, gitu, Bu. Oh gitu, baik. Baik, sebelum kita menunggu mata kuliah ini, Bapak dosen, kita buka saja ya. Nanti Bapak dosen akan masuk menjelaskan beberapa materi mata kuliah seminar usulan tesis. Sebenarnya mata kuliah ini kan bukan saya ya, Pak Prof itu biasanya itu mereview 3 setiap kelompok itu. Ini kelas ini dibagi beberapa kelompok. Kemudian Bapak Ibu tugasnya mereview tesis, mau itu tesis, disertasi atau jurnal internasional. Kemudian kita akan bahas nih, kita akan bahas hasil review Bapak Ibu. Satu kelompok 3 jenis penelitian yang berbeda. Jadi satu kelompok itu membahas 3 jenis penelitian berbeda. Yang pertama boleh R&D, kalau ditanya boleh korelasional, boleh action research, boleh eksperimen ya Bapak Ibu ya, dengan desain faktorial 2x2, kemudian boleh kualitatif. Nah, tugas Bapak Ibu mereview, kemudian kita diskusikan. Nah, sebelum kita mereview tugas Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu, bagaimana untuk bisa mereview 3 jenis yang berbeda itu Bapak Ibu, pedomannya yaitu buku pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh MTP, Magister Teknologi Pendidikan UIK. Mungkin nanti Pak dosen kita yang akan menjelaskan, saya diminta oleh Pak Prof untuk membagi Bapak Ibu menjadi berapa pertemuan lagi nih Bapak Ibu? 1. Dihitung hari ini. Satu lagi itu UAS. Iya, Sekali lagi ya. Ada 2 kali lagi pertemuan. Pertemuan ke-7 itu adalah UAS Bapak Ibu. Pertemuan ke-7 UAS. Nah, berarti Bapak Ibu hanya tinggal sisa 2 pertemuan lagi dengan Pak Prof Zainal. Bapak Ibu di kelas ini ada berapa orang dibagi menjadi satu pertemuan, kan kita ada 2 sesi, betul kan? Sesi jam 4 sampai jam 6, break, kemudian itu ada sesi habis maghrib sampai jam 8. Nah, Bapak Ibu, berarti kalau satu pertemuan itu ada 2 sesi, kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Minggu depan Bapak Ibu yang maju itu 2 kelompok. Kelompok pertama itu dan kelompok kedua.
Nanti sisanya mungkin habis maghrib Pak Prof yang akan meluruskan dari hasil diskusi kita dan tanya jawab kita mengenai review 3 jenis penelitian yang berbeda tadi. Sampai sini bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Assalamualaikum, Bu Dina. Halo? Bu Dina, Ya, suara gimana saya Pak? terdengar. Asrul, nah Asrul. Kenapa Pak? Asrul, Ya Kang. Ya, kenapa Kang? izin menginfokan sekarang untuk sesi perkuliahannya Halo? perkuliahannya sekarang 3 pertemuan plus 1 sesi ya, Bu. Sesi. Jadi nanti plus ya per dosen sekarang seperti itu. Oh, baik. Terima kasih Kang Nasrul. Informasinya Jadi berarti hmm, 2 pertemuan lagi ya Pak. Pak Kang Nasrul. 1 lagi UAS kan? eh, ya 2 pertemuan, 1 lagi 1 sesi plus UAS. Aduh, gimana sih? Iya, betul. Ya, pertemuan ke-7 itu biasanya UAS, mata kuliah seminar Ya, usulan gitu. tesis. Nah, berarti Bapak Ibu, terima kasih Kang Nasrul. Berarti Bapak Ibu ini membagi kelas ini menjadi 2 kelompok saja. Ada berapa orang nih, Pak Sarif di dalam kelas? Atau Bu Raihun? Ada 15 orang, Bu. Ada 15 orang. Oke, kalau 15 orang, mana ya? Nanti saya coba izin sama Pak Prof dibagi kalau 2 pertemuan lagi. Kalau 15 dibagi 2 kelompok terlalu banyak ya? Terlalu Ini Bu, izin banyak ini orangnya. ada Kita semester 3 dan 4 Bu, ini gabungan. 2 dan Hmm, 3. ada Pak, 2 dan 3 kali. 2 dan 3 ya? Kita belum masuk ke semester 4 ya? Belum Iya, selesai ada. Pak. Iya, ada 2 maksudnya izin Bunda, izin Bu Dokter. Ada 2 baik. ini. Iya. Oh, baik. Baik Bapak Ibu, nggak apa-apa. Berarti kalau 15 orang, tidak apa-apa Bapak. Kita per sesi itu, saya tanya lagi kalau peraturan baru ini, 1 sesi ini selesainya jam berapa Bapak Ibu? Di RPS? Jam 8 bukan? PS terbaru kan kita belum dapat. Halo? Yang PS terbaru dari dosen yang ini belum dapat kita. Nggak selesai mata kuliah kemarin jam berapa Pak? 8 biasa. Sampai jam 6, sesi 2 sampai jam 8. Iya, benar berarti Bapak Ibu ya. Berarti minggu depan itu yang maju itu dua kelompok. 2 kelompok berarti 2 kelompok lagi ada 4. Berarti kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, Bu Uswati mau bantu? Kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok. Minggu depan mulai maju 2 kelompok. Tugasnya Bapak Ibu mereview 3 jenis penelitian berbeda. Boleh pilih. Mau R&D, relasional, eksperimen, kualitatif, maupun relasional. Nah, Bapak Ibu, bagaimana mereview tesis atau jurnal? Bapak Ibu sudah diberitahukan sama Pak Rudi, sudah pasti, sudah lebih paham kan? Bagaimana mereview? Nah, itu dipresentasikan Bapak Ibu. Review yang kelompok tadi. Nah, Bapak Ibu tugasnya mereview apa saja yang direview dari berapa lembar itu ya, ada 100 mungkin 100 ya kalau tesis itu menjadi di review itu di-press menjadi 11 aja 11 halaman. Ambil poin-poin saja. Kemudian Bapak Ibu mempresentasikan temuan ya, temuan atau apa nih yang menjadi perbedaan jenis penelitian yang Bapak Ibu review dengan jenis penelitian yang ada di UIK. Caranya bagaimana? Bapak Ibu harus punya buku pedoman, ya, buku pedoman penulisan tesis UIK. Nah, Bapak Ibu lihat nih, oh kalau jenis penelitian R&D seperti ini nih, rumusan masalahnya ada 3. Bagaimana Bapak Ibu mereview latar belakang apa nih menjadi latar belakang? Bagaimana nih mengidentifikasi masalah? Kemudian bagaimana dia metodenya yang digunakan? Nah, itu akan Bapak Ibu ulas dalam bentuk presentasi
presentasi, kemudian Bapak Ibu diskusikan apa yang menjadi perbedaan atau temuan dari tesis yang Bapak Ibu review dengan jenis penelitian yang ada di UIK. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bu, Paham ya? mau tanya Bu, Ya, gimana Pak? untuk mereviewnya itu dari kelompok bidang yang sama atau berbeda Bu? Kan kita rumpunnya teknologi pendidikan. Apakah tesis atau jurnal mengenai teknologi pendidikan juga atau gimana Bu? Nah, pertanyaan bagus Pak. Kalau bisa, itu ya sama lah. Satu rumpun Bu ya? Kita harus membedah tesis siapa nih Pak? Misalnya satu rumpun. UIK boleh, atau Bapak Ibu TP yang ada di UNJ boleh, yang ada di UNY atau UPI itu ada teknologi pendidikan. Boleh Bapak Ibu jadikan review. Syaratnya Bapak Ibu jangan menulis nama si peneliti. Ya, etikanya jangan menyebutkan nama lembaga dan nama si peneliti. Kita hanya melihat sistematikanya saja, perbedaan sistematika perbedaan penulisan tesis yang ada di UIK dengan yang Bapak Ibu review. Makanya jangan menyebutkan nama dan nama instansinya. Supaya kita lebih punya etika ya, karena bagaimanapun juga yang kita review itu penelitinya sudah lulus. Ya, Bapak Ibu sampai sini paham ya? Ada pertanyaan lagi? Silakan sebelum dimulai nanti Pak Prof kita yang akan menjelaskan materinya. Silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebenarnya kemarin itu mereview kita belum tuntas. Kalau kelas A itu saya sudah sampaikan di awal. Kalau ini kelas B mungkin belum paham ya. Hari ini mungkin penjelasan saja dari Pak Prof kita. Mulai minggu depan Bapak Ibu sudah masuk ke forum diskusi, mempresentasikan hasil reviewnya. 15 orang ini dibagi menjadi 4 kelompok. Besok itu mulai maju 2 kelompok. Apa aja yang boleh direview Bapak Ibu? Tesis boleh, kemudian disertasi atau jurnal. Tentu saja jurnal yang berreputasi. Mau Sinta 2 atau Q1 sampai Q3 boleh, Q4 boleh. Ambil poin pentingnya saja Bapak Ibu. Ya kita lihat sistematika saja. Kalau di kelas A itu saya buatkan dalam bentuk tabel. Supaya mempermudah Bapak Ibu kalau membaca itu kan pusing ya, berlembar-lembar itu tesis. Udah puyeng duluan, gimana cara mereview yang baik? Ya bikin buat tabel. Tabel pertama Bapak Ibu buat aja panjang, yang pertama nomor 1. Yang kedua nama judul, ya judulnya apa. Yang ketiga, yang pasti Bapak Ibu harus mampu menjelaskan latar belakang si peneliti itu. Apa yang menyebabkan si peneliti ini mengulas atau mengambil novelty-nya dari latar belakang itu. Masalah apa sih yang akan diangkat si peneliti? Kemudian masuk kalau R&D masuk ke fokus masalah. Fokus masalahnya apa? Lalu yang paling penting dari bab 1 itu adalah rumusan masalah. Nah, Bapak Ibu copy paste saja. Copy paste saja rumusan masalahnya ke dalam bentuk tabel. Nah, setelah rumusan masalah, itu Bapak Ibu ambil poin penting di bagian 2. Apa yang menjadi grand teorinya apa? Dia memakai teori apa? Kemudian boleh itu dia pengumpulan datanya seperti apa. Kemudian yang paling penting di bab 3 itu adalah metodologinya atau metodenya ya. Dia pakai metode apa nih? R&D kah? Atau dia pakai desain faktorial 2x2 ya? Atau pakai korelasional? Bapak Ibu tinggal ambil saja copy paste. Lalu pembahasannya seperti apa? Pembahasannya itu ada benang merahnya enggak? Antara di bab 3 itu kan ada tujuan ya. Antara rumusan masalah, tujuan itu sinkron nggak nanti di dalam Bapak Ibu mereview dengan punyanya UIK ya, pedoman penulisan tesis yang di punya MTP, Magister Teknologi Pendidikan. Terakhir Bapak Ibu tulis di kolom terakhir itu adalah komentar Bapak Ibu terkait penelitian yang Bapak Ibu review. Apa saja nih yang ditemukan? Misalnya, Bu, rumusan masalah di UIK nih, kalau R&D-nya kan itu ada 3 nih. Yang pertama membahas tentang prosedur, yang kedua membahas kelayakan, yang ketiga membahas efektivitas. Ternyata di penelitian Bapak Ibu review itu hanya 2.
Nah, itu kan temuan tuh. Nah, bisa Bapak Ibu jadikan komentar. Di kolom komentar namanya. Itu tugas Bapak Ibu mulai minggu depan. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Ada pertanyaan? Tugasnya minggu depan? Bu, boleh nggak Bu minta atau Minggu depan? template dulu? Oh, saya hanya menulis ya, saya hanya menulis saja di Blackboard ya. Blackboard itu kalau pertemuan pertama kemarin kelas A itu offline. Jadi saya jelaskan supaya mempermudah saja teman-teman gimana cara mereview supaya terlalu membuat pusing lah gitu ya. Pertama itu Bapak Ibu tulis aja kolom ya kolom nomor 1, kemudian tarik garis ke samping itu judul ya, judul. Habis judul Bapak Ibu tarik lagi kolom itu latar belakang. Nah, Bapak Ibu harus menjelaskan latar belakang apa sih yang menyebabkan si peneliti ini mengangkat penelitian ini, masalah apa nih yang menjadi si peneliti ini penting untuk diangkat. Itu latar belakang. Bapak Ibu deskripsikan ya dalam bentuk narasi di dalam tabel tersebut. Kemudian di bab 1 setelah latar belakang itu biasanya kalau R&D itu langsung ke fokus masalah. Fokus masalahnya apa? Boleh ambil copy paste saja. Tapi kalau misalnya eksperimen berarti dia identifikasi masalah. Ada di bab 1. Setelah identifikasi masalah yang paling penting di dalam bab 1 itu adalah rumusan masalah. Jadi Bapak Ibu, rumusan masalah kalau manfaat itu secara umum tidak usahlah, kita ambil poin pentingnya saja, sistematikanya saja. Kita ambil ke bab 2. Bab 2 dia pakai teori apa nih Bapak Ibu? Grand teorinya apa? Di kolom berikutnya. Nah, setelah itu mungkin kalau misalnya di eksperimen berarti ada konsep, ada beberapa nih pengumpulan datanya seperti apa, itu boleh masukkan kolom. Nah, yang paling penting itu di bab 3 adalah metodologinya seperti apa. Kalau di R&D berarti dia pakai model pengembangan apa nih? Apakah dia pakai model pengembangan R&D? Apakah dia pakai model pengembangan Dick and Carey, Azure, ADI, atau apapun itu? Bagaimana dia mendesain atau mengintegrasikan antara satu model dengan model yang lain? Itu masukkan ke dalam kolom berikutnya. Kemudian di bab 3 itu paling penting juga ada tujuan. Masukkan tujuan, copy paste saja tujuannya. Lalu ambil bab 4 pembahasannya seperti apa. Pembahasan itu adalah jawaban dari rumusan masalah tadi. Terjawab tidak nih rumusan masalahnya itu, ambil pembahasannya sedikit saja. Ambil poin pentingnya saja. Terakhir, masukkan kolom komentar. Tugas Bapak Ibu inilah di kolom komentar ini. Atau temuan apa nih yang menyebabkan perbedaan antara pedoman penulisan tesis Wika dengan yang Bapak Ibu review. Tuliskan poin-poin pentingnya apa yang perbedaan atau temuan itu dalam bentuk poin-poin. Dengan begitu, otomatis Bapak Ibu mampu nanti menjelaskan perbedaan sistematika penulisan tesis yang Wika dengan yang Bapak Ibu review. Itu ke depannya Bapak Ibu akan mempermudah dalam penulisan tesis. Karena Bapak Ibu udah tahu nih, apa sih yang menjadi ciri khas penulisan tesis Wika, khususnya R&D? Oh, ternyata rumusan masalahnya 3. Oh, kalau eksperimen berarti rumusan masalahnya ada 4. Oh, korelasional berarti desainnya pakai apa namanya itu 3 gitu. Begitupun sebaliknya. Nah, Bapak Ibu bagaimana bisa mengomentari hasil review tesis orang kalau Bapak Ibu tidak paham buku pedomannya? Bapak Ibu harus baca dulu, pahami dulu buku pedoman penulisan tesis. Bukan hanya di buku pedoman ya, ada di buku kawasan pendidikan punya Pak Prof juga ada. Bapak Ibu bisa baca, ada di buku kawasan penelitian juga ada itu. Jadi jenis penelitian yang ada di Wika itu apa aja. Dari situ Bapak Ibu baru bisa mengomentari hasil review tesis orang lain. Bayangkan aja kalau kita tinggal 4 kali pertemuan, satu kelompok membahas 3 kali 4 berapa? 12 tesis yang akan kita bahas. Logikanya Bapak Ibu mampu menjelaskan atau ibaratnya juri yang memberikan komentar, itu kan
pengetahuan Bapak Ibu ke depannya dalam menulis, ya mengimplementasikan penulisan tesis itu akan mempermudah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu paham akan jenis-jenis penelitian itu. Yang tadi Bapak Ibu review, yang akan Bapak Ibu review itu kan 3 jenis penelitian yang berbeda satu kelompok. Nanya Bu, Sampai sini paham Bapak Ibu? nanya Bu. Oke, ada pertanyaan sebelum Pak Prof kita? Ya, Untuk silakan. membandingkan penelitian di tempat lain dengan yang ada di UIK itu, kita pakai draft final yang kemarin ya Bu ya, yang di-share oleh Kang Nasrul ya, untuk membandingkannya jenis tulisannya. Itu bukan, Draft apa maksud? nah, kan tugas kita kan mereview nih Bu, mereview Maksudnya pedomannya Pak Syarif. instansi. Ya, betul. Pedoman maksudnya. Ya, kan saya dapat file dari Kang Nasrul itu mengenai draft final. Apakah itu yang kita pakai Bu ya, untuk membandingkan tulisan orang lain di instansi tempat lain? Pakai yang pedoman itu bukan Bu? Boleh pedoman, iya. Minta aja sama Kang Nasrul pedoman penulisan tesis UIK, Pak. Atau Bapak punya buku kawasan Kalau buku kan saya kurang paham. kawasan TP juga ada Pak di situ. Kalau kawasan TP saya kurang paham Bu, karena belum. Kalau draft penulisan draft final itu saya punya gitu. Apa sama kali Bu ya? Oke, boleh Bapak Ibu boleh Bapak Ibu, nanti kita diskusikan. Boleh ya, itu minta saja pedoman tulisan tesis dengan Kang Hasrul. Nanti dikirim kok dalam bentuk ini ya, file. Atau Bapak Ibu mau bikin, kalau zaman saya dulu saya buatkan dalam bentuk buku. Saya minta tolong Kang Hasrul file itu buku, sehingga pada saat penulisan tesis itu jadi membaca itu lebih enak. Kalau di komputer kan agak sedikit ya, kita sudah rabun lah, bukan rabun sih ya, agak pusing kan terlalu banyak data. Saya buatkan dalam bentuk buku. Di zaman dulu saya 50.000 minta tolong Kang Asrul, satu kelas itu ternyata mau semua gitu. Boleh? Atau Bapak Ibu lebih nyaman sekarang zaman digital dalam bentuk file juga boleh. Gak masalah ya. Itu saya kembalikan ke Bapak Ibu saja. Nanti kita bahas Pak. Ada Pak Prof juga nanti akan membahas. Ada saya juga nanti sama saya. Oke? Sampai sini Pak Sarif. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, Bu Suparti yang lain, Pak Rusul, ada pertanyaan yang lain? Ham? Ya, tidak ada. Oh, good. Yang lain? Education? Enough? Cukup? Cukup. Kalau cukup, baik kita sama-sama Ibu. Baik, kita langsung saja menyapa Pak Prof kita ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak, ini melaporkan teman-teman kelas B. Tadi saya pikir kelas A Pak. Kalau A kan kita masuk di awal, sudah dibuatkan kelompok, sudah tahu tugasnya apa. Ini baru kita masuk di kelasnya Pak Rudi. Kan Bapak tim teaching dengan Pak Rudi ya, Pak Rudi Hartono gitu, Pak Dr. Rudi Hartono. Tadi saya sudah coba bagi kelas. Ini kan tinggal 2 pertemuan, dibagi menjadi 4 kelompok Pak. 4 kelompok, besok itu masuk 2 kelompok Pak, yang akan membahas satu kelompok 3 jenis penelitian berbeda. Tapi tugas UASnya belum nih Pak, mungkin nanti bisa besok kita jelaskan tugas UAS. Mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan Pak? Izin saya masih di luar, nggak apa-apa ya Ya. Pak? Saya sambil mendengarkan ya Baik. Baik, terima kasih. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaramu terputus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Pak, mohon maaf saya di luar. Ya, Nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Ini semester 3 ya. 2 kelas ini. Ada semester 2 dan semester 3 ya. Ya, Ini betul yang Pak. semester 2. Karena semester 2 belum dapat. Sudah dapat medlit ya? Semester 2 ya?
Belum, baru mau ke semester 2 ya, digabung ke semester 3 gitu ya. Iya, Rul. Ya, jadi Betul. Iya betul Pak. ya baru masuk semester 2 terus diloncat ke semester 3 gitu. Nah, Iya, sehingga digabung semester 3. belum dapat mata kuliah di semester 2 ya. Jadi berat memang yang Ya Bu. semester 2 ini karena belum memperoleh mata kuliah metode penelitian. Tapi nggak apa-apa ya, ikutin aja dulu ya. Bapak Ibu, ini mata kuliah ini namanya juga seminar proposal ya untuk penyusunan tesis. Ini tahapan ya, tahapan perkuliahan di akhir ini. Artinya kan eh, kemarin sudah semester 2 dan sekarang 3. Namanya seminar kan kalian harus seminar terus. Jadi menyampaikan, mendiskusikan beberapa materi untuk persiapan nanti seminar tesis. Jadi apa yang diseminarkan gitu ya. Nah, kemarin sebetulnya sudah ngobrol sama Pak Rudi ya. Mereka sudah mestinya kan sudah dibagi tugas dan sudah mulai, Bapak pikir sekarang diskusi gitu. Karena waktu dengan Pak Rudi dibikin kelompok, dibagi tugas, tugasnya mereview minimal tiga tesis atau disertasi atau hasil penelitian ya, bisa hasil penelitian bisa berupa jurnal ya, jurnalnya tentu jurnal yang bereputasi. Ternyata belum ya, belum dibikin kelompok kalau tadi Bapak menyimak dari pembahasan oleh Bu Dina. Ya. Oke, sekarang yang hadir ini berapa orang? Ketua kelasnya siapa? Pak, hadir semua Pak. Ada Siapa ketua? 15 Pak orang. Sarip. Pak Sarip Iya, ada berapa orang yang hadir? 15 orang Pak. Pak Sarip semester berapa? Semester 3 Pak. Semester 3 ya. Berarti Siap. seangkatan Pak Rasul ya. Pak Rasul ada? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Saya Pak Rasul kemarin nggak sempat masuk ya itunya ya. Banyak. Nggak apa-apa. Yang semester 2 berapa orang? Pak 4 Sarip? orang Pak. 4 orang. 4 orang. Ya. Berarti semester 3 11. 5 Pak. 5 Oh, 5. orang. 5. Ya. Berarti 5 semester orang. 3 10 orang. Semua 15 Semester ya? 3 11 orang Pak. 11. Oh, berarti 16 orang nih. Oh, Oke. 16. Jadi Bapak Ibu ya, mata kuliah ini sesungguhnya ya untuk mengantarkan para mahasiswa ya yang sekarang posisinya ada di semester 3, mengantarkan apa? Mengantarkan keinginan dan cita-cita Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat tesis ya, kemudian tesisnya diseminarkan, nanti di seminar ada perbaikan, dan nanti dijadi tesis baru ujian ya, ujian tesis seperti itu sebetulnya ya. Sehingga karena ini mata kuliah ini untuk mengantarkan Bapak Ibu ke pintu gerbang cita-cita kalian ya, mata kuliah ini memang syarat dengan tugas-tugas ya. Maka tadi kasihan yang semester 2 terseret-seret karena belum memperoleh mata kuliah medlit, metode penelitian. Ya. Sebetulnya sama ya, di medlit kan sudah tugas ini membuat proposal ya. Nah, jadi mata kuliah ini, seminar itu namanya seminar. Jadi kalian seminar, latihan seminar terus sehingga nanti ketika seminar tesis sudah terbiasa. Artinya open ya, terbuka, diberi masukan, dikritik. Tidak apa-apa supaya proposal kalian yang akan jadikan tesis itu mendekati kesempurnaan. Jadi mendekati. Karena tidak ada yang sempurna, karena bagaimanapun walaupun sudah ujian tesis, tetap aja tesis kalian harus diperbaiki gitu ya. Gitu ya. Nah, terus bahan seminarnya apa? Gitu loh ya.
Tadi Bu Dina sudah bagi-bagi ya. Pak Sarip masih ada berapa pertemuan lagi ke depan kita? Supaya nanti agendanya pas. Ini keempat ya, pertemuan Kelima, keempat. Prof. Kelima. Berarti Pak Udah Rudi kemarin 4 kali. 4. Pak Rudi udah 4. Ya, terus membahas apa aja dengan Pak Rudi? Masalah cara penulisan, Prof. Citasi, cari jurnal, nyari referensi itu, Prof. Cari penulisan itu kan sudah waktu awal pertama imatrikulasi. Kan itu Ya, kan diulang matrikulasi lagi, Prof, sudah. pakai aplikasi. Ya, oke. Terus ada pembagian tugas enggak? Tugasnya hanya menyelesaikan tesisnya, Prof, Apa? dengan cepat. Proposal Menyelesaikan bukan tesis, Pak. Menyelesaikan tesis. Menyelesaikan proposal sampai bab 3, Pak. ya Ya, sampai iya bab 3. kan. Nah, itu makanya ya. Jadi kayak nggak apa-apa. Nanti itu jadi tugas akhir ya sampai bab 3 itu kan waktu metit juga kan itu tugasnya ya sampai bab 3 ya. Bab 1 2 3 gitu. Ini diperdalam lagi sekarang. Bahkan tidak sekedar kalau di medlit di semester 2 mungkin lebih banyak teorinya ya. Nah, sekarang di seminar ini lebih kepada aplikasinya, prakteknya. Bagaimana kalian memulai menulis gitu kan ini yang susah ya. Memulai menulis itu dari mana mulainya. Nah, maka tadi bahan supaya kalian punya perbandingan seperti apa sih tesis itu kan ya. Kan buat kalian masih barang baru karena kemarin kan bukan tesis namanya skripsi gitu ya. Seperti apa tesis itu? Makanya tadi Bu Dina sudah menyampaikan kalian harus mampu mereview ya tesis orang lain minimal tesis. Jangan skripsi mah udah lewat gitu. Masa skripsi direview ya. Minimal tesis ya. Syukur kalau bisa disertasi, boleh juga jurnal atau apa hasil penelitian ya. Nah, di direview ya atau diringkas lah. Review yang kalian bikin itu ada pedomannya, ada guidance-nya. Sehingga tidak apa ya tidak seperti orang buta nyasar-nyasar itu. Jadi ada eh, kompasnya. Apa yang bisa direview gitu ya. Kalau kalian lihat tesis apa tesis orang lain gitu ya, itu rata-rata ya sebut sajalah 100 halaman gitu ya. Nah, itu dari 100 halaman itu disingkat ya, diperas menjadi 10 sampai 15 halaman coba bayangin. Artinya yang pokok-pokoknya saja. Kalian baca itu minimal 3. Jadi minimal kalian baca ya. Kan ini tugas mata kuliah seminar itu ya itu. Baca-baca kemudian seminarkan, baca seminarkan, bahas ya. Dari situ diharapkan ada ide ya. Kalau sekedar bikin proposal mah kemarin di semester 2 juga kan sudah kalian tugas akhir medlit kan proposal gitu ya. Itu mau dijadikan lagi diperbaiki boleh ya. Tetapi untuk memperhalus proposal kalian ya, untuk supaya lebih mendekati kan ada buku pedomannya ya, ada buku pedomannya. Jadi nanti buku pedoman itu sebagai acuan atau sebagai standar patokan kalian untuk mereview. Karena bisa saja kan ketika kalian baca tesis orang lain ya, kalian baca di tesis orang lain ya. eh, Misalnya R&D kan 3 itu harus tidak boleh tiga metode yang sama. 3 itu satu tadi R&D, kedua bisa aja eksperimen atau evaluasi, pokoknya berbeda ya. Sehingga kalian bisa melihat beberapa varian di situ yang membedakannya dan diharapkannya nanti ya ketika kalian membaca dan mereview tesis atau hasil penelitian orang lain itu ada bekal ya di memori kalian itu.
Bahkan nanti di endingnya ya, ujungnya kalian bisa ngomong gini nanti. Oh, mungkin tes itu kayak gini ya. Gampang lah kalau kayak gini, Bang. Nah, itu outputnya itu. Nah, kalau kalian gampang membuat tes ini, insya Allah lancar. Ya, jadi nanti kelihatan dari sini, ya, kecepatan kalian dalam rangka menyelesaikan tesis itu untuk menghadapi sidang itu kan kelihatan dari sini. Ya, oleh karena itu, anggap aja ini semacam apa, kawah canda di muka untuk menggodong kalian dalam mempersiapkan penyusunan tesis, gitu ya. Jadi memperoleh referensi, ya. Boleh kalau kalian punya saudara punya teman kuliah di IPB, tesisnya boleh pinjam. Di UNJ boleh pinjam. Satu lagi di mana misalnya dari Unpad boleh pinjam. Tapi dengan catatan ya, nama orangnya dan institusinya tidak boleh ditonjolkan. Kalian hanya membahas, mereview isinya saja. Ya, karena itu kan akan didiskusikan oleh kalian, akan dikomentari, bahkan bukan bukan sekedar didiskusikan, karena di ujung review itu kalian memberikan rekomendasi, bahkan bukan sekedar rekomendasi, mengevaluasi, gitu ya, termasuk juga memberikan saran. Nah, sarannya memang untuk kalian juga, karena orangnya, walaupun kalian pada saat membahas itu ternyata hasil bahasan itu potensinya kayak begini ya. Nah, kalau sudah itu kan komentar kalian. Kok kayak gini ya? Kok kayak gini? Kok lulus ya? Itu kan. Kalau kalian sudah bisa komentarin gitu kan artinya masuk itu barang itu ke benak kalian, masuk itu. Insya Allah. Maka kan bayangin kalian membaca 3 tesis atau 3 hasil penelitian, ya. Kemudian dibahas. Nanti minggu depannya 3 lagi, atau mungkin berapa pertemuan itu 2 kali sesi. Sudah minimal membahas 9 tesis saja, insya Allah membekas di kepala kalian. Sehingga akhirnya kalian keluarlah sebagai pemenang yang, oh kayak begini ya bikin tesis. Kalau begini mah gampang dong. Nah, itu sudah ciri-ciri indikator kalian insya Allah lancar, ya. Karena apa kemarin tuh, Rusun, tesis yang baik itu yang apa? Ya, Yang Kenapa Pak? Pak Rusun. Kemarin kan ketemu Iya. Bapak. Tesis yang baik itu yang apa? Kemarin R&D ya? Iya, Bapak tanya tesis yang baik itu yang seperti apa, Pak Rusun? Tesis yang baik seperti apa? Tesis yang baik Hmm. adalah tesis yang bisa menjelaskan Kodenya. selesai dengan dikerjakan. cepat. Tesis yang baik itu yang seperti, ya. Itu, ya. Jadi kemarin kan Pak Rusun udah ketemu Bapak, sama siapa itu satunya? Sama Raihun, Pak. Iya, ya. Jadi tesis yang baik itu yang cepat selesai. Itu loh, ya. Nggak ada yang sempurna. Karya ilmiah itu nggak ada yang sempurna. Semua perbaikan, semua. Makanya kan ini dievaluasi, direview, gitu ya. Nah, kalau kalian sudah punya paradigmanya bahwa tesis yang baik itu yang cepat selesai, ini mata kuliah dalam rangka mengantar kalian supaya selesai, ya, supaya selesai apa? Untuk menyusun tesis, ya. Tidak sekedar menyusun, tapi sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada. Dan kenapa bisa cepat sekali? Karena kalian sudah punya pengalaman membaca tesis atau hasil penelitian orang lain. Bahkan tidak sekedar membaca, tidak sekedar mereview, bahkan diseminarkan atau didiskusikan dalam ruang kelas ini. Sehingga kelemahannya kalian bahas, ya, kelebihannya juga kalian bahas, dan akhirnya di ujungnya kalian memberikan komentar, bahkan memberikan rekomendasi atau evaluasi, ya. Nah, oleh karena itu pengalaman itulah insya Allah akan menjadi kiat, ya. Kiat apa?
kiat, tesis yang baik itu adalah yang cepat selesai gitu ya. Jadi itu kiatnya. Nah, inilah mata kuliah ini mengantarkan kalian apa supaya memudahkan di dalam menyusun tesis karena sudah punya pengalaman. Pengalamannya apa? Pengalaman membaca tesis atau hasil penelitian orang lain. Minimal yang dibaca tuh 3 oleh kalian di review itu ya. Tapi yang dibahas bisa 9 bahkan mungkin 12. Gitu loh ya. Jadi terus aja setiap mata kuliah itu dijejelin, dicekokin itu. Dan akhirnya insya Allah ya kalian mampu apa membuat tesis yang bagus ya, yang cepat selesai. Jangan lama-lama, memang kuliah kalian kan sudah ditargetkan berapa? 18 bulan plus. Plusnya berapa ini ya, kalau jangan banyak-banyak plusnya ya. Sehingga apa? Tepat waktu ya. Dan senang, itu kemenangan sebuah keluarga untuk kalian kalau kalian cepat selesai menyusun tesis dan cepat selesai sidang tesis dan wisuda gitu loh ya. Nah, jadi inilah untuk mempermudah, memperlancar ya kalian dalam menyusun. Oleh karena itu dengan Pak Rudi sudah, tolong nanti mahasiswa diarahkan di review 3. Yang direview dari tugas Pak Rudi berapa tesis, berapa hasil penelitian ya, berapa yang kemarin dari Pak Rudi Nggak ada di reviewnya review, Pak. Belum ada ya? review. Berapa? Belum ada tugas review, Pak. Belum. Belum. Hanya belajar menulis aja, Pak. Ya, tapi kan sudah 4 kali pertemuan. Masa menulis itu, belajar menulis terus? 4 kali pertemuan materi itu aja atau gimana? Mirip lah, Pak. Hampir mirip. Jadi materi 4 kali pertemuan itu mestinya sudah mulai diskusi-diskusi, mulai mereview-review tesis gitu. Itu kan hanya reinforcement aja, karena untuk cara penulisan itu kan sudah diberikan waktu matrikulasi. Itu kan hanya penguatan aja kemarin dalam rangka apa? Sesungguhnya kan untuk mengejar hibah gitu ya. Tapi akhirnya kan hibahnya terlambat semua karena terakhirnya tanggal 5. Gitu ya. Jadi belum ada tugas sama sekali. Ayo Pak ini Sarip. Tugasnya itu, Pak, menyusun proposal sampai bab 3, Pak. Iya, proposal. Terus tugas lainnya untuk mereview sudah ada belum? Untuk Tidak membaca. ada, Pak. Ya, belum. Belum. Terus selama 3 kali 4 kali pertemuan kalian menyusun proposal sudah jadi. Belajar mensintasi, belajar referensi jurnal, Pak. Bahas jurnal, Scopus Oh, gitu, iya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu kan nanti untuk bahan kalian juga nanti ya. Tetapi sekali lagi ya, itu masukkan aja sebagai bekal teori-teorinya saja. Kalau dengan Bapak ini sudah langsung praktek ya. Aplikasi bagaimana kalian menyusun tesis, menyusun proposal gitu ya. Memang teorinya kan sudah ada di Medlit dan sudah ada ketika matrikulasi gitu kan. Citasi segala macam gitu ya, dengan membuat apa variabel yang baru ya, yang kebaruan gitu ya. Semua seperti itu kan sudah memang begitu ya ininya dalam membuat tesis. Oke, jadi sekali lagi ya, nanti kalian itu dibagi kelompok. Nah, teknisnya dengan Bu Dina ya, nanti berapa orang. Bahkan kalau kalau Bapak sih Bu Dina prioritas yang semester 3. Ya, semester 3 prioritas ya. Tapi kan karena ini sudah gabung di semester 3 ya semua juga ikut ya. Ikut aja lah biar nanti yang semester 2 juga sudah terlatih ya. Artinya beruntung memanfaatkan semester 2 untuk memahami, sehingga nanti di seminar itu kalian masih ada waktu, bahkan nanti tahun depan tuh ada kesempatan lagi. Kalau sekarang sudah bisa nyusun proposal, kalau mengajukan hibah masih banyak waktu gitu ya, yang semester 2. Nah, jadi secara teknis ya nanti Bu Dina akan
membagi ya beberapa kelompok, misalnya ada 16 orang dibagi berapa, nanti mulai kalau hari ini sudah nggak mungkin karena apa yang dibahas ya, karena kalian tidak punya materi ya. Jadi minggu depan itu sudah membahas materi ya, review dari 3 tesis atau 3 hasil penelitian, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, bayangkan kalian dari tesis itu 100 halaman ya, diperas jadi review menjadi 10 sampai 15 halaman. Bagaimana caranya? Gitu loh. Nah, ini kan tidak mudah. Memang ini kiat-kiat kalian supaya apa? Memang kalian supaya kalian baca semua tesis itu. Kalau kalian baca tesis orang lain, 3 aja dengan berbagai beda metodologi, insya Allah akan membekas. Oh, tahu caranya bikin ini. Bahkan bukan itu saja, bahkan bisa menemukan variabel baru. Bisa menemukan sebuah novelty dipancing dengan ide dari tesis orang lain. Gitu ya. Oh, ini saya akan teliti yang ini. Nah, artinya nanti kan ada relevansinya juga sudah bisa ketahuan ya. Bahkan mungkin kalau dari 3 tesis atau nanti dibahas menjadi 9 atau 12 tesis, insya Allah akan menemukan sebuah novelty atau kebaruan-kebaruan variabel yang baru sehingga nantinya bisa memudahkan kalian untuk melengkapi tesis kalian dalam rangka apa? Relevansi penelitian, hasil penelitian. Ada relevansinya dengan penelitian sini ya. Jadi banyak sekali ininya ya. Selain untuk melatih kalian ini juga bisa menemukan sebuah variabel baru, bahkan juga subtlety ya, atau kebaruan, bahkan juga bisa juga untuk sebagai hasil relevansi hasil penelitian gitu ya. Jadi itu yang akan nanti kalian gali. Oleh karena itu ya, eh, jangan dilewat bacanya, dibaca semua, atau jangan dibagi tugas ya. Nanti misal kelompok ada 3 orang, ada 3 tesis, kamu tesis 1, tesis 2, tesis 3, jangan semua 3 dibaca. Nah, disitulah belajarnya, pembelajaran. Dan disitulah insya Allah akan menemukan sebuah apa novelty atau kebaruan untuk menyusun variabel-variabel kalian. Ya. Nah, tesis atau hasil penelitian itu bisa saja ada 3, tidak boleh sama, misalnya korelasi-korelasi gitu ya, atau RND. Jadi biar tahu, oh ini korelasi seperti begini, oh eksperimen seperti begini, RND seperti begini, ya. Nah, bahkan bisa mampu mengidentifikasi, ya. Saya mau meneliti, ya, karena apa? Penelitian itu kan berangkatnya dari mana? Penelitian itu kan berangkatnya dari masalah, gitu ya. Jadi kalian bisa mengidentifikasi, misalnya kemarin Bapak sudah sampaikan bahwa korelasi dengan pendekatan metode korelasi, ya, korelasi itu tujuannya apa? Kalau kalian mau sekedar menghubungkan hasil belajar, misalnya hasil belajar IPA dengan aktivitas siswa misal, atau hasil belajar siswa misalnya mata pelajaran yang kalian ampuh gitu ya, dengan kreativitas, ada nggak hubungannya hasil belajar ini dengan kreativitas siswa, bahkan juga mungkin dengan aktivitasnya. Nah, itu kan pakai metode apa? Kalau sekedar menghubungkan bisa menggunakan pendekatan korelasional, ya. Karena tujuannya pendekatan korelasional ini untuk apa? Tujuan untuk mencari hubungan, namanya korelasi, ya, hubungan. Jadi terdapat hubungan antara X1 dan Y dan X2 dengan Y, bahkan X1 bersama-sama dengan X2 terhadap Y. Nah, itu apa? Itu melakukan pendekatan korelasional.
Karena masing-masing metode kan beda tujuan-tujuan. Gitu loh ya. Maka tadi supaya kalian lebih mendalam memahaminya ya, tahu lihat tujuannya. Selain rumusan masalah itu kan harus terjawab ya, harus terjawab di rumusan di kesimpulan. Untuk menjawab rumusan masalah itu tentu jangan salah menggunakan metodologinya. Kalau hanya sekedar hubungan ya menggunakan metodologi korelasional. Ya. Tapi kan saya sekarang karena sedang mesti pakai deep learning gitu ya, pendekatan mendalam, berdampak. Ada dampaknya enggak dengan metode ini dengan metode ini terhadap hasil belajar. Artinya apa? Kalian ingin membandingkan hasil belajar mata pelajaran A, yang satu diajar dengan menggunakan metode ini, yang lain dengan metode ini. Mana yang bagus, ya. Misalnya gitu ya. Nah, artinya apa? Kan sama aja berangkatnya dari rumusan masalah. Itu rumusan masalah itu kenapa harus berbeda metodologinya? Karena rumusan masalah juga berbeda. Artinya rumusan masalah itu kan cirinya kan menggunakan kalimat tanya. Kalau korelasi kan hubungan. Kalau nanti eksperimen atau tadi untuk mencari perbedaan ya itu menggunakan metode eksperimen. Ya. Jadi melakukan eksperimen antara metode A dengan metode B, mana yang baik? Untuk menjawab itu ya tidak bisa dikorelasional atau tidak bisa di eksentrisikkan, tapi harus menggunakan metode eksperimen. Karena apa? Eksperimen itu tujuan untuk mencari perbedaan. Jadi kalau korelasional tadi untuk mencari hubungan, ya. Sedangkan eksperimen itu adalah untuk mencari perbedaan. Ya. Di dalam metodologi kemarin, eksperimen itu kan ada kuasi eksperimen, ada true eksperimen, gitu loh ya. Nah kita di tesis kita menggunakan dua-duanya, gitu ya. Jadi yaitu menggunakan desain faktorial 2x2. Nah ini ngerti gini kalau kalian sudah bisa baca tesisnya. Atau yang sudah dapat metode kemarin sudah tahu. Ya. Jadi ada dua eksperimen dan true eksperimen, ada kuasi eksperimen. Ya. Kalau kuasi eksperimen itu yang sederhana. Mahasiswa S1 itu cukup membandingkan ya antara metode A dengan metode B gimana hasilnya. Tapi di S2 tidak sekedar benar, tapi harus ada pengecoknya. Maka akan menggunakan desain faktorial 2x2 gitu ya. Kalau hanya kuasa itu tadi ya membandingkan secara sederhana metode apa yang lebih baik untuk hasil belajar mata pelajaran cukup dengan kuasi. Tetapi untuk tesis tidak bisa begitu ya, harus menggunakan desain eksperimen dengan faktor 2x2. Jadi sudah dua ya, korelasi untuk mencari hubungan. Eksperimen ada dua tadi, tapi dua-duanya untuk mencari perbedaan. Ya, mencari hasilnya beda enggak gitu. Kemudian kalian nah itu kan untuk mengejar tujuan, untuk menjawab tujuan masalah tadi. Ya, masalah tadi harus dijawab sehingga terjawab nggak di simpulan itu. Untuk menjawab itu tentu melakukan pendekatan dengan metodologi ya. Korelasi tadi ya udah untuk hubungan dengan korelasi untuk mencari perbedaan dengan eksperimen. Tapi kalian mungkin sekarang akan melakukan apa memperoleh produk, mencari produk atau mengembangkan produk karena di sekolahnya sudah ada produk-produk gitu ya. Nah, artinya apa? Itu tentu kalau produk itu atau pengembangan itu maka menggunakan pendekatannya RND. Nah, itu rumusan masalah eksperimen dengan korelasi beda. Rumusan masalah dengan RND juga beda. Tapi tujuannya sama, ya. Simpulannya untuk
menjawab masalah. Cuma di dalam menjawab masalah itu tentu berbeda metodologi. Ya, oleh karena itu kalau R&D itu apa? Tujuannya untuk mengembangkan atau membuat produk gitu loh ya. Jadi kalau kalian misalnya saya ini kan guru misalnya gitu. Saya sudah pernah melakukan PTK. Gimana Pak kalau PTK? Ya, S2 juga bisa PTK ya. Pasti di antara kalian ya ada yang sudah, karena apa? Untuk menyusun, bukan menyusun, untuk naik pangkat kan kalian harus melakukan penelitian ya. Ya, supaya guru ini tidak meninggalkan kelas ya, maka lakukan penelitiannya apa? Dengan action research atau istilah kalian apa? PTK. Ya, kalau di kita action research ya, penelitian tindakan ya. Jadi eh, PTK boleh ya. Tetapi PTK itu apa tujuannya? Ya, untuk PTK itu untuk me, apa ya, memperbaiki hasil belajar kalian supaya gimana supaya bagus gitu ya. Maka harus ada diagnosis. Tindakan-tindakan diagnosis itu ya harus dilakukan diagnosis ya. Tujuannya apa? Supaya sembuh, supaya ada peningkatan, ada perbaikan hasil belajarnya itu. Tindakan kalau kalian mungkin waktu melakukan PTK pasti ada perubahan dengan 2 siklus ya. Kalau tesis tidak boleh 2 siklus, harus 3 siklus ya. Tesis harus 3 siklus ya. Sehingga terjadi perubahan atau peningkatnya secara signifikan gitu ya. Jadi lakukan dengan 3 siklus ya. Mulai dari perencanaan, action, observasi sampai pada refleksi terus ya lakukan gitu ya. Nah, itu apa? Tujuannya apa? Tadi untuk meningkatkan atau memperbaiki ya. Jadi sudah berapa tuh? 4 ya. Korelasi untuk mencari hubungan, korelasi ya. Untuk mencari perbedaan menggunakan eksperimen. Untuk membuat produk atau mengembangkan produk menggunakan R&D. Tapi kalau kalian mau meningkatkan ya, memperbaiki pembelajaran atau hasil belajar ya tadi dengan melakukan PTK. Oleh karena itu diagnosisnya harus 2. Kalau penelitian biasa tuh Y-nya 1 ya. Ini Y-nya tuh 2. Bisa saja diagnosisnya 1 jadi dibalik. Ya. Y-nya hanya Y saja ya, itu sebagai diagnosis. Eh, apa X-nya 1 sebagai diagnosis, Y-nya 2. Pertama hasil meningkatkan hasil belajar, Y1-nya, Y2-nya untuk meningkatkan kreativitas misalnya atau aktivitas belajar ya gitu kan. Jadi itu bedanya yang kalian sudah melakukan PTK misalnya ya dalam rangka kenaikan pangkat atau jabatan ya, boleh membuat tesis dengan PTK atau external research, tapi tadi 3 siklus diagnosisnya cukup 1 tetapi hasilnya Y-nya itu 2 ya. Nah, boleh itu tapi kan kalian tugasnya hanya 3 tesis. Jadi boleh 3 itu boleh external research. Kalau kalian misalnya punya PTK boleh PTK, boleh R&D, boleh eksperimen, bahkan korelasi. Jadi sudah punya referensi sekarang ya, 4 metodologi ya. Bahkan mungkin juga satu lagi kualitatif ya. Kualitatif ini jarang sekali ya di TPEK. Nah, kalau kalian ada yang ke kualitatif itu akan lebih bagus lagi ya. Karena kualitas jadi kan gini, ada jenis penelitian kuantitatif ya,
dan kualitatif. Kan kemarin kan begitu ya waktu mata pelajaran math itu. Penelitian kuantitatif itu kan sesungguhnya untuk menguji teori ya. Kuantitatif itu untuk menguji teori. Jadi teori-teori yang ada diuji melalui hipotesis. Ya, kalau ada metode ya. Sementara kualitatif itu diharapkan untuk menemukan teori baru. Itu ya. Semacam jadi boleh ya kalian. Nah, ini selama Bapak di UIKN perusahaan tuh yang sudah melakukan penelitian kualitatif itu Pak Rusdiono sekarang sudah dokter ya dari penelitiannya di Gontor kalau nggak salah. Penelitian tentang kok apa alumni Gontor kalau bisa langsung diserap tenaga kerja oleh instansi lain. Bahkan lulusan Gontor itu begitu keluar itu bisa bisa menggunakan dua bahasa, ya, yaitu bahasa Inggris sama bahasa Arab itu, ya. Nah itu dilakukan penelitian kualitatif itu Pak Rusdiono ya. Boleh itu kalian kalau ada itu ya mau, tapi kita itu ya sekali lagi kalau kuantitatif itu untuk menemukan atau kualitatif untuk menemukan teori baru, sedangkan kuantitatif itu adalah menguji ya teori yang sudah ada. Makanya melakukan menyusun hipotesis dan melakukan verifikasi gitu ya. Nah, itu beberapa penjelasan yang nanti kalian dalam rangka menyusun tugas-tugas ya, tugas-tugas terutama mereview tesis orang lain atau hasil penelitian orang lain ya, sehingga memudahkan kalian ya di dalam seminar. Dan kalau kalian sudah berjalan lancar seminar, insya Allah memudahkan kalian dalam menyusun proposal dalam membuat tesis ya, dalam rangka apa? Dalam rangka agar cita-cita kalian ya, kalau kalian sudah bisa menyusun tesis sudah tinggal selangkah. Oleh karena itu mata kuliah ini selangkah satu ke depannya, tinggal selangkah lagi ke depan untuk kalian bisa nyusun tesis. Kalau sudah nyusun tesis, bagaimanapun ya, kalau Pak Rusun tadi lebih cepat selesainya, oh nanti di seminar nanti ada perbaikan. Tesis kalian kan diseminarkan, ya, open, siapapun boleh datang. Maka kan ini sekarang kan terlatih. Kalau kalian sudah biasa menseminarkan ini sudah terlatih. Nanti tesis kalian diseminarkan, umum boleh datang. Ya siapa yang datang. Kalian mau bawa teman-teman di kantor, guru-guru boleh. Nanti di seminar itu kan ada bahkan pertanyaan. Tapi kalian sudah terbiasa dengan seminar itu. Itu apa? Untuk menyempurnakan tesis kalian. Sudah disempurnakan, sudah diperbaiki, baru maju ke ujian sidang tesis. Di ujian sidang tesis ya sama. Cuma oleh penguji ditanyanya tidak terbuka. Tertutup ujian tesisnya, hanya penguji saja yang menguji kalian. Nah, disitulah kalian mampu mempertahankan ya, argumentasi dan insya Allah mampu karena kalian sudah terbiasa, sudah mengkritik, bahkan memberikan rekomendasi ya hasil penelitian orang lain atau hasil tesis orang lain gitu loh ya. Nah, dengan catatan sekali lagi ketika kalian mau review tesis orang lain dalam rangka seminar ini, jangan sekali-kali namanya dicantumkan, baik nama pribadinya, individunya maupun nama institusinya ya. Ini kode etiknya karena bagaimanapun mereka sudah lulus ya, cuma kalian membahas masalah secara akademik ya, isinya aja jadi yang dibahas ya. Itu beberapa penjelasan yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Sekali lagi mata kuliah ini insya Allah mengantarkan kalian untuk lebih cepat selesai gitu. Cepat di dalam menyusun tesis gitu, sehingga dengan harapan selesai mata kuliah ini kalian di otaknya sudah punya
materi, gampang bikin tesis kan, cemen gitu. Wah, itu udah hebat kan ya. Apalagi setiap seminar memberikan rekomendasi atau evaluasi terhadap tesis orang lain itu ya. Itu ya, barangkali nanti ada sebentar lagi kita sampai maghrib, nanti setelah maghrib masuk lagi ya sesi kedua, nanti oleh Bu Dina akan dibentuk kelompok, termasuk juga tugas-tugasnya ya, bisa dilanjut lagi. Nah, kalau sekarang beberapa penjelasan dari Bapak, ada beberapa pertanyaan, silakan dikoordinir ya oleh ketua kelasnya. Ada pertanyaan, siapa tadi kelasnya, Pak Salib ya? Atau Pak Gusud, boleh, silakan. 15 ini ibu-ibunya ada berapa nih? Ibu-ibu ada berapa yang Ada hadir? 16, Prof. Banyak ibu-ibunya, Prof. Sama 88. Oh, 88. 8. Berarti yang bapak-bapaknya 7, Enggak, 15 8 itu juga. 8. Sama kalau 16. Ya, silakan yang mau tanya siapa? Eh, enggak, silakan. Iya, Prof, mau bertanya. Ya, Izin silakan. bertanya. Iya. Sebutkan namanya, kan Bapak belum tahu. Iya, saya Suparti dari semester 3. Mau bertanya, untuk Ya, penyusunan tesis itu yang ini agak kecil suaranya, ya, Bapak. yang Gini. dicantumkan untuk lini masa di bab tesis bab 3 itu berapa lama ya, Dok? Itu, Prof. Apanya? Waktunya? Ya, betul. Kalau bisa yang update, yang terbaru. Nggak, berapa lama dalam penyusunannya? Dicantumkannya berapa lama? Enggak ada cantum. Makanya berapa lama buatnya? Kan kalian Ya. misalnya minggu depan nih, tugas. Hmm. Hmm. Ya harus sudah jadi minggu depan. Untuk 3 tes itu untuk dipresentasikan. Gitu Kalau kan. di Makanya nanti yang akan direview itu minta aja sama Bu Dina pointer-pointernya apa-apa saja. Karena kan tesis itu kan ada minimal kan 100 halaman. Ya, atau kurang sedikit. Direview menjadi 10 sampai 15 halaman. Kan tidak mudah itu. Apa-apa saja itu yang akan, jangan sampai yang penting malah tidak masuk ke dalam review gitu. Review itu nanti dibahas lagi diseminarkan oleh kalian ya. Nah, apa pedoman kalian untuk bisa bunyi gitu ya? Yaitu buku panduan penyusunan tesis yang kita punya. Ya, kalau kalau berapa lama penyusunan tesis itu tergantung ya, gitu loh ya. Sekarang semester 3 ini baru 3 semua, berapa bulan nih? Belum sampai 18 bulan ya. Baru masuk 12. Kan kita tekan gini. Satu semester itu kalau normal di negeri itu ya, kalau kita kan dipadatkan kuliahnya. 2 sesi pertemuan dijadikan 4 pertemuan dijadikan 2 sesi gitu ya. Sehingga mestinya 14 kali pertemuan jadi 7 kali pertemuan gitu. Gitu ya. Waktunya otomatis padat. Nggak sampai 6 bulan. 3 bulan bisa selesai kali ya kuliah itu kan. 3 bulan selesai. Nah, artinya banyak waktu. Gitu ya. Sehingga kalau 18 bulan plus itu ya bisa tercapai. Karena satu semester itu nggak sampai 6 bulan kan ya. Selesai. Semester 2 sebutlah bisa 4 bulan. Semester 2 aja 4 bulan. 8 semester 3 4 bulan. 14 bulan. Nah, untuk sisanya nyusun tesis. Itu yang dimaksudkan dengan nyusun tesisnya berapa lama gitu ya. ya, terima kasih, Prof ya. Oke. Silakan yang lainnya. Ya, Prof, tanya, Prof. Saya Sarip, Ya. Prof. Sarip. Suaranya kok kecil ya, Pas? Atau suara Bapak tadi kedengaran nggak? Dengaran, Bagus ya, Prof. nggak? Tadi kan Bu Dina kan terputus-putus. Suara saya kedengaran nggak, Prof? Ya, oke.
Ya, terima kasih Prof. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah, Prof. Mengenai apa untuk pembandingan dengan pedoman yang ada di UIKA, Ya, baik itu tesis ataupun jurnal, saya mencoba kan kita kan sebaiknya mereviewnya itu sesama satu rumpun ya Prof ya, yaitu TP juga teknologi pendidikan. Sebaiknya seperti itu kan ya Prof ya. enggak juga, Enggak juga Prof. enggak juga, Oh enggak, gitu. boleh interdisipliner. Oh gitu. Baik. Kan hasil penelitian sama, penelitian mah di mana-mana kan sama metodologinya. Baik. Kalau misalnya Iya. boleh ya nggak apa-apa. Nah, boleh misalnya ekonomi gitu ya. Oh gitu. Oke, Tapi kalau baik. nanti disarankan oleh Pak Rudi atau Bu Dina serumpun ya, misalnya rumpun urasa rumpunnya TP terus, rumpunnya maksudnya rumpun keilmuan. Ya, keilmuan itu apa? Ada teknologi pendidikan, ada manajemen pendidikan, ada evaluasi pendidikan gitu. Satu rumpun keilmuan, Baik. ya. Jangan satu jurusan TP terus gitu ya. Nanti jago Kemudian ini kagak. Ya. ada sebagian pihak instansi yang menutup sebagian daftar sebagian penelitian yang ditutup babnya Prof. Jadi kita tidak bisa membaca semuanya. Itu bagaimana Prof? Ya, jangan diambil lah. Ini ambil, pilih yang bisa Prof. Lengkap. Makanya Pak Sarip, kalau Pak Sarip punya teman di IPB sudah lulus S2, pinjam dong tesisnya. Nanti saya ini hanya isinya aja. Ya. Ada kakak kelas yang sudah selesai misalnya di TP, pinjam dong. Gitu ya. Jadi Kalau misalnya kami mereview hanya jurnalnya saja Prof, itu bagaimana Prof? boleh, tapi lengkap, harus lengkap ya. Kan jurnal kan ada hanya jurnal boleh aja Pak. Tapi untuk latihan kalian, cuma nanti Bapak minta Bu Karena Dina. kalau tesis Prof ada sebagian yang dikunci Prof babnya. Enggak boleh. Kenapa dikunci? Itu Pak, saya sudah coba malah bab 4-nya dikunci. Enggak Bab boleh. 5-nya dikunci. Jadi kita Dalam ilmu jangan pelit. Hah? Ya. Jangan pelit dalam ilmu. Enggak boleh. Ilmu Kayak itu itu ada berapa kemaslahatan instansi? umat. Kan kalian sudah belajar filsafat. Ya. Kalian sudah belajar filsafat. Jadi Ilmu kalau itu untuk mau kemaslahatan umat. Enggak boleh. Ya. berbayar. Jadi harus terbuka. Maka cari yang terbuka lah Pak Sarif. Oke, siap baik Prof. Ya, jangan. Dan kalian jangan ngikutin itu. Ya. Nggak boleh pelit dalam ilmu. Ya. Insya Allah barokah. Itu kan amal jariah. Kan kita kan Universitas Islam. Gitu loh ya. Basic kita kan itu. Kita sholat 5 waktu. Puasa. Belum tentu benar diterima. Siapa tahu amal kita di situ. Di amal jariah itu. Dapatnya. Atau di tesis kalian yang dibaca orang. Bahkan tidak segera dibaca. Diamalkan. Kan itu kan menjadi amal jariah. Prinsipnya ya Bapak Ibu. Jangan pelit dalam ilmu. Ya. Kalau kalian mau bongkar Bapak silahkan. Asal mampu kalian mau menerimanya. Makanya kan di situ kan ya. Pemerintah kan wajib guru S1. Kalau zaman Bapak dulu kan guru asal daek. Asal mau jadi guru. Ya, mau lulusan apa. Sekarang kan nggak boleh. Guru SD, SMP, SMA, atau SMK minimal S1. Ya. Karena apa? Karena ilmu S1-nya kan yang diomongin ke mereka kan ilmu S1. Di perguruan tinggi untuk S1 tidak boleh S1, harus S2. Kalau S1 kan jeruk makan jeruk. Karena ilmu yang S2-nya kan biar dibagikan kepada mahasiswa S1. Begitu juga S2 tidak boleh ngajar di S2. Harus S3. Karena ilmunya kan akan ditularkan. Nggak boleh ditutup-tutupi, apalagi menyangkut metodologi. Nggak boleh. Jadi dalam ilmu itu untuk apa? Secara aksiologis ya, ilmu itu untuk kemaslahatan umat manusia. Ya, secara akil. Jadi biarkanlah. Karena apa? Karena kalau itu dikritik, kan akan ada perbaikan. Kritikan yang kalian sudah bahkan itu menjadikan sebuah variabel baru bisa aja dijadikan lagi menjadi sebuah tesis. Yang itunya menjadi rujukan. Itu yang lama yang kalian kritik menjadi rujukan.
sebagai relevansi penelitian relevan yang relevan gitu ya. Gitu ya Pak Sarif ya. Ya, Pak. Jadi janganlah kalau yang susah-susah cari lagi. Jangan membuat diri kalian sulit. Jangan mempersulit diri sendiri. Banyak loh kalau kalian datang ke perpustakaan aja baca di perpustakaan mau ngambil yang MPAI, bahkan yang ngambil yang doktor juga ada. Dan sangat terbuka ya. Datang ke perpustakaan IPB juga begitu. Ya banyak ya. Bahkan dengan misal tesis IPB boleh kalau Bapak sih boleh. Ya. Artinya tidak serumpun itu. Karena kan justru yang Bapak ingin latih kalian itu dari segi metodologinya. Kaya dengan metodologinya. Oh, ternyata IPB gini kan yang berkaitan dengan pertanian segala macam itu kan. IPB itu kan lebih ketat lagi dari metodologinya. Gitu ya. Dulu Bapak kan S2-nya ketat sekali tuh metodologinya. Ya. Jadi eh, makanya kan jangan ditutupi, harus terbuka gitu loh ya. Oleh karena itu nanti kalau kalian sudah belajar tesis orang lain, baca tesis orang lain, kemudian didiskusikan bahkan dikritik, jangan heran nanti tesis kalian pun akan dibaca orang, dikritik orang. Gak apa-apa, maka kan kesalahan-kesalahannya diminimalisir, kesalahan dalam menyusun tesis. Karena bagaimanapun tesis kalian nanti akan dibaca orang. Mungkin hanya penguji aja, enggak lah. Maka kan tesis itu kan dipublikasikan di jurnal, dipublikasikan disimpan di perpustakaan supaya bisa dibaca orang. Gitu, gitu ya Pak Sarif ya. Oke, masih ada Pak Sarif? Silakan. Ya, silakan ibu-ibu. Jadi minggu depan kita masih ya. Asrul gabung nggak Asrul? Asrul ikut gabung nggak di sini? Gabung Pak, gabung. Berapa pertemuan lagi Asrul sebenarnya Bapak? Atau lihat di jadwal ya? Lihat kan semua punya jadwal ya. Jadi supaya nanti Bu Dinanya pun untuk menyusun kelompok sesuai dengan jadwal ya. Kalau bisa ya, kalau bisa nanti terakhir di kuliah terakhir dengan Bapak kita offline ya, kuliah terakhirnya. Sehingga untuk menjelaskan tugas-tugas apa saja di pertemuan terakhir ya. Nanti Pak Sarip ketua kelas Pak Sarip ya. Ya, Prof. Nanti di pertemuan keempat kan. Ya, nanti kondisikan dengan Kang Asrul ya. Kalau bisa di pertemuan terakhir offline ya eh, untuk menyampaikan kisi-kisi soal UAS termasuk tugas-tugas UAS apa-apa saja gitu ya. Karena yang sudah-sudah itu UAS itu yang ujinya bukan Bapak untuk mata kuliah ini. Yang mengujinya itu adalah teman kalian sendiri gitu ya. Dan waktunya juga beda-beda. Kalian berdua ya. Si A si B paling juga 15 sampai 20 menit ujian. Bapak nggak nanya, yang nanya teman kalian. Kalian proposal kalian presentasikan waktunya hanya 5 menit. Nanti temennya tanya ke sini ke kalian 5 menit. Kalian jawab selesai. Nanti yang ini juga yang si B-nya juga presentasikan proposal dia. Si A nanya ke sini 5 menit 5 menit. Ya, 20 menit 10 menit paling setengah jam paling lama. Ya. Bapak hanya akan menilai apa? Menilai kualitas proposal, kualitas pertanyaan, dan kualitas jawaban. Itu ya akan dinilai itu. Jadi oleh karena itu nanti pertemuan terakhir ya usahakan untuk offline dan usahakan juga hadir semua gitu ya. Sehingga Bapak berharap semua lancar ya. Bahkan bisa menyusun termasuk nanti bisa dimanfaatkan untuk konsultasi penyusunan proposal
dalam rangka menyusun tesis ya. Jadi nanti bisa ditanyakan di situ ya. Pokoknya pertemuan terakhir itu kita akan bebas ya. Kalian bawa materinya, proposal yang akan disusun. Kalau masih ragu bisa ditanyakan. Selain juga memberikan kisi-kisi UAS dan juga yang lain-lainnya ya. Oke, silakan masih ada yang Pertemuan ditanyakan, terakhir silakan. kita itu tanggal 2 Februari, Prof. Itu UAS. Ya, 2 Februari itu 2 UAS. Februari. Ya, UAS. Ya, berarti 2 Februari kita ketemu ya. Ya itu UAS ya, Prof. Ya, udah nanti diganti. Jadi Oke. tugasnya Siap tanggal 2 Februari. Pertemuan keberapa tanggal 2 Februari itu? Keempat, Prof. Pertemuan keempat. Iya. Ya udah nggak apa-apa, pertemuan keempat aja. Ya, anggap aja itu UAS. Ya. Gitu ya Pak Sarip ya, anggap aja itu UAS ya. Nanti pertemuan keempat itu anggap UAS. Kita ketemu ya di pertemuan terakhir. Syukur kalau proposalnya sudah jadi. Nah, ya, usahakan jadilah. Sekarang masih banyak waktu latihan-latihan di sini ya. Belum lagi dari Pak Rudi sudah dikasih tahu bagaimana cara menyusun proposal. Ya, jadi tanggal 2 usahakan proposalnya sudah jadi ya. Oke, baik nanti kita ini kan ya koordinasikan dengan Bu Dina ya. Silakan masih ada. Sebelum Bapak akhiri nanti akan diambil alih sama Bu Dina berikutnya ya. Terutama dalam rangka membuat. Jadi nanti Pak Sarip kasih tahu ke Bu Dina nanti ya nama-namanya ya untuk membuat kelompok. Dan nanti usahakan untuk kelompok sudah dibagi. Ya. Sudah. Sudah. Hanya nanti minta itunya saja bahan reviewnya itu ya. Apa-apa saja itu yang akan direview. Ya, poin-poinnya ya. Kemarin mah kalau offline mah memang pertamanya harusnya Bapak pertama offline sehingga poin-poinnya tahu untuk review. Tapi nggak apa-apa nanti Bu Dina menyampaikan poin-poin review itu apa aja ya. Bu Dina masih gabung, Bu? Iya, siap Pak. Masih Pak. Itu ya udah itu. Silakan kalau mau dilanjut. Iya, izin Pak, berarti yang semester 2 itu ikut masuk kelompok atau mendengarkan Pak? Boleh, tergantung lah. Oh, ikut tuh ya. Kalau bisa sih ikut aja biar dia punya pengalaman. Kalau bisa ya ikut aja biar dia punya pengalaman. Gitu ya. Tuh. Oke, silakan aja. Nanti di ini ya itu yang dari Bapak ya. Bu Dina nanti silakan dilanjut ya. Bapak sampai di sini dulu, nanti kalau ada pertanyaan nanti apakah nanti akan diteruskan setelah atau mau diselesaikan. Terserah itu nanti komitmen aja dengan ketua kelasnya Bu Dina ya, di komitmen aja dengan ketua kelas. Kalau bisa selesai ya selesai, kalau harus Iya, karena kan memang silakan. Ya, baik, siap. Baik. Terima kasih Pak Prof. Baik Bapak Ibu, tadi dosen pengampu kita sudah menjelaskan ya Bapak Ibu ya tugas dan materi tugas ke depan baik UAS maupun apa yang akan kita bahas mulai minggu depan. Gimana Bapak Ibu sampai sini? Ada yang mau ditanyakan kembali atau sepakat kita habis maghrib ini? Karena kan habis maghrib itu kan Bapak Ibu belum menyiapkan tugas. Apakah masih mau dilanjutkan pertanyaan atau kita sudahkan? Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Habis maghrib aja Bu, kita mulai lagi Bu. Sepertinya kan Ibu juga lagi ada ini kegiatan. Baik kalau begitu. Kita kumpul lagi pukul 17 ya Pak. 17.00 ya Pak. 18.00. Salah lagi. 19.00. Siap. Kalau begitu siap Ibu. Ya kalau begitu baik Bapak Ibu.
Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kita bertemu lagi pukul 19.00, jadi saya Siap. bisa pulang 1 jam lah jarak sini Siap. rumah. Ada Pak, ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu. Cukup. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, kita break dulu ya. Kita karena mau menjelang maghrib, cukupkan sampai di sini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kita bertemu lagi pukul 19.00. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Ya, Saya izin pulang. Silakan, Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bu Rina. Sehat, Bu Dina. Masih ya. Selamat bertemu kita ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Bu Rina. Baik, kita mulai saja ya pertemuan yang kedua ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sebelum Pak Prof kita bergabung, tadi Bapak Ibu sudah paham ya terkait dengan tugas ke depan. Kemudian tugas UAS Bapak Ibu adalah outputnya membuat proposal tesis yang akan Bapak Ibu presentasikan bersama rekan ya nanti ya. Yang nanti akan dibagi oleh Kang Asrul. Siapa saja yang berpasangan sama siapa gitu. Karena UASnya nanti Bapak Ibu, saya informasikan kalau UAS nanti Bapak Ibu itu membuat proposal tesis. Ya. Kemudian Bapak Ibu presentasikan masing-masing nanti itu kurang lebih 15 menit. Bersama rekan Bapak Ibu. Nah, rekan Bapak Ibu ini makanya Bapak Ibu nanti tugasnya UAS itu membuat proposal bab 1, 2, dan 3 dengan jumlah 3 eksemplar. Ya, 3 eksemplar. Yang eksemplar pertama untuk Bapak Ibu sendiri, yang kedua, eksemplar kedua untuk dosen pengampu, dan yang ketiga itu nanti diberikan kepada teman sejawat Bapak Ibu yang nanti tugasnya adalah bertanya terkait dengan proposal tesis Bapak Ibu. Yang dinilai nanti kita tidak menilai Bapak Ibu, Prof nanti tidak hanya mendengarkan Bapak Ibu presentasi kurang lebih 15 menit. Kemudian nanti teman sebangkunya itu teman sebelahnya itu akan bertanya ya. Jadi yang dinilai itu adalah kualitas pertanyaan dan penguasaan materi atau sistematika tesis yang Bapak Ibu buat. Jadi outputnya nanti adalah proposal tesis dengan bab 1, 2, dan 3. Tugasnya Bapak Ibu membuat proposal ini menjadi 3 eksemplar. Yang pertama untuk teman sejawat, yang kedua untuk Bapak Ibu sendiri, yang ketiga untuk dosen. Sampai sini paham ya, Ibu? Yang lain? Insyaallah. Oke. Jadi yang dinilai nanti adalah pertanyaan dari teman Bapak Ibu, kemudian penguasaan sistematika tesis yang Bapak Ibu buat. Ya, itu adalah UAS mata kuliah seminar usulan tesis. Siapa nih yang menjadi teman Bapak Ibu nanti? Majunya 2 orang ya, teman sejawat Bapak Ibu ini. Itu nanti akan dibagi kelompok oleh Kang Asrul biasanya. Ya, Bapak Ibu siapkan saja proposalnya 3 eksemplar. Itu UASnya Bapak Ibu. Ya. Nah, terkait tugas Bapak Ibu, saya izin lagi Bapak Ibu, itu ada 15 ya Pak Rusul? 15 orang ya? 16, Bu. Oh, 16. Oke, 16. Tadi saya sudah tanyakan ke Pak Prof kita, apakah yang semester ikut sertakan dalam mereview? Tadi Pak Prof bilang ya nggak apa-apa, ikutkan saja walaupun loncat ya di semester 2
bergabung dengan semester 3. Malah lebih ibaratnya itu drill ya, diulang-ulang malah nanti Bapak Ibu ilmunya 2 kali lipat. Benar nggak Pak Rusul? Udah Oh iya benar, setuju. sudah makanan sehari-hari, jadi dia ibaratnya itu sudah suhu lah ya nantinya. Allah berarti kalau kata Pak Prof itu cepil lah buat tesis mah, karena kan mata kuliah ini terus mengulang, diulang lagi. Bagaimana sih membuat tesis yang baik itu? Tadi sudah disinggung oleh Pak Prof kita bahwa tesis yang baik itu adalah tesis yang cepat selesai. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, berarti 16 ya Pak Rusul. Kalau 16 tinggal 2 pertemuan lagi. Besok itu pertemuan 2 itu kita majunya 2 kelompok, Pak. Berarti buatnya 4 ya? 4 kelompok ya? 8, 2 atau 4? Enggak, yang pertama masuk 1, 2, 1, 2. 4 ya Pak? 4 ya? Kalau kelompoknya satu kelompok 4 orang, berarti ada 4 kelompok, Bu. Nah, betul sekali. Jadi minggu depan itu maju 2 kelompok, Pak. Kelompok pertama, kelompok kedua, terus kelompok minggu depannya lagi, kelompok ketiga, kelompok keempat. Gitu. Ya. Kalau misalnya nih, ada yang bertanya, Bu, misalnya nih saya dapat kelompok 2 minggu depan, udah dibagi nih kelompoknya. Ternyata ada sesuatu yang tidak bisa Bapak Ibu tinggalkan, atau memang sesuatu yang urgent, atau Bapak Ibu sedang kurang sehat, minta tolong ke temannya untuk menggantikan. Yang 3 menjadi maju yang kedua itu nanti mundur minggu depan. Jadi jangan sampai kosong. Karena waktu kita mepet, kita harus selesaikan 4 kelompok ini untuk bisa maju secara secara bergantian. Jangan ada yang kosong. Kalau Bapak Ibu ternyata ada sesuatu urgent yang tidak bisa ditinggalkan, mohon kelompok berikutnya sudah siap untuk menggantikan yang tadi izin. Jangan sampai kosong ya, Pak Rusul. Misalnya nih, dari jauh-jauh hari ini sudah dikasih tahu, Pak Rusul saya ternyata nggak bisa tanggal sekian masuk itu mata kuliah Prof. Dia minta tolong dong kelompok 3 atau kelompok 4 yang maju. Jadi kita harus saling memberikan informasi supaya teman yang berikutnya itu sudah siap mempresentasikan hasil review tesis yang 3 jenis penelitian yang berbeda. Oke, Bapak Ibu ya? Jadi tugasnya itu nanti. Nah, Bapak Ibu terkait dengan cara mereview tadi sudah coba disinggung oleh Pak Prof kita. Enggak kan Bapak Ibu dalam semalam itu membaca tesis yang berlembar-lembar itu membuat pusing. Saya paham kok. Nah, jadi Bapak Ibu, poin pentingnya saja. Yang kita bahas di sini bukan kesempurnaan, tetapi kita lihat adalah sistematikanya saja yang membedakan sistematika penulisan tesis dengan yang Bapak Ibu review. Itu saja. Apa sih yang membedakan? Yang pasti, bagaimana Bapak Ibu bisa membedakan, berarti Bapak Ibu harus membaca dong dan memahami jenis penelitian itu sendiri. Karena kalau ditanya jenis penelitian itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Mulai dari korelasional, mulai dari eksperimen kualitatif itu mempunyai ciri yang berbeda-beda. Tujuannya pun berbeda. Terus bagaimana penulisannya pun pasti berbeda. Karena setiap jenis penelitian itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Tidak boleh Bapak Ibu menyamaratakan. Misalnya, penelitian korelasional. Apa tujuan penelitian korelasional itu? Berarti kan tujuan dari penelitian korelasional itu adalah mencari hubungan. Kalau mencari hubungan, berarti itu sifatnya psikologis. Contohnya, motivasi, kemandirian, gitu ya, minat, dan sebagainya. Makhluk hidup, ini kan ada hubungan. Kenapa motivasi seorang anak ini menurun? Misalnya pada mata pelajaran matematika. Hasil dari Bapak Ibu ini kan pasti tujuannya adalah meningkatkan hasil, ya, meningkatkan bagaimana meningkatkan motivasi anak tersebut dengan menggunakan metode apa dan menggunakan yang bersifatnya psikologis ya, gitu. Kalau Bapak Ibu tujuannya mencari perbedaan atau perbandingan, metode apa nih yang terbaik di sekolah saya itu sudah ada metode
Misalnya nih ceramah atau metode diskusi. Nah, Bapak Ibu ingin membandingkan nih, adakah mana nih yang lebih efektif digunakan? Ya, metode satu dengan metode lain. Berarti Bapak Ibu memberikan penjelasan terkait dengan jenis penelitian eksperimen. Hanya perlu diingat, eksperimen di UIK ini menggunakan desain faktorial 2x2. Kalau logikanya 2x2 berarti ada 4. Rumusan masalahnya pun ada 4. Tujuan masalahnya pun ada 4. Kesimpulannya pun ada 4. Jadi ini benang merahnya kelihatan. Ya, Bapak Ibu ya. Begitupun juga dengan jenis penelitian R&D. R&D ini lebih dikenal dengan Research of Development atau tujuannya menghasilkan produk. Misalnya nih, Bu Rina nih, gimana ya saya ini ingin membuat suatu media yang betul-betul setelah melakukan penelitian ya atau studi pendahuluan, ternyata sekolah saya ini belum ada nih media yang baru nih. Nah, Bu Rina harus mencari kebaharuan terkait media yang Bu Rina buat. Dari mana Bu Rina tahu? Dari penelitian pendahuluan. Ya, setelah melakukan penelitian kecil-kecilan bahwa media ini memang sangat dibutuhkan di sekolah tersebut. Jadi tujuan penelitian itu mencarikan solusi. Dengan cara apa? Membuat media. Kalau membuat media tujuannya membuat media, berarti itu adalah jenis penelitian Research of Development. Nah, Research of Development itu mempunyai ciri khas tersendiri Bapak Ibu. Mulai dari rumusan masalahnya ada 3. Kemudian ada fokus masalah, rumus masalahnya 3. Yang pertama, itu biasanya bagaimana Bapak Ibu menjelaskan bagaimana prosedur pengembangan media yang Bapak Ibu buat. Dengan menggunakan model pengembangan apa aja nih. Model pengembangan tuh banyak Bapak Ibu. Mulai dari Dick and Carey, ada Azure, ada apalagi ya, ada ADI dan sebagainya. Mana nih model pengembangan yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu buat medianya. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua itu adalah bagaimana tingkat kelayakan dari media yang Bu Rina buat tadi. Lalu yang ketiga itu bagaimana efektivitas dari media yang Ibu Rina buat. Di sini saja Bapak Ibu sudah bisa tahu nih bahwa setiap jenis penelitian itu mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu harus pahami dulu, harus membaca dulu pedoman penulisan tesis, jenis-jenisnya itu apa aja, dan ciri khasnya itu apa aja. Baru nanti Bapak Ibu mereview tesis yang akan Bapak Ibu angkat nih. Karena Bapak Ibu tadi sudah paham dan sudah membaca jenis pedoman penulisan tesis itu, jenis penelitian itu apa saja, tujuannya bagaimana rumusan masalah dan sebagainya, itu baru bisa memberikan komentar. Logikanya begitu kan? Kalau Bapak Ibu nggak paham jenis penelitian Research of Development itu seperti apa, rumusan masalah seperti apa, ciri khasnya apa, tujuannya apa, bagaimana Bapak Ibu bisa memberikan komentar terhadap tesis yang Bapak Ibu review. Ini terus di-drill, nanti akan terus kita diskusi. Secara otomatis, kalau Bapak Ibu terus mengedrill perbedaan, temuan, atau nanti Bapak Ibu bahas di pembahasan, itu secara tidak langsung Bapak Ibu akan mudah menulis. Karena Bapak Ibu sudah paham nih ciri-cirinya, tujuannya, rumusan masalah, sampai kesimpulan pembahasan. Dengan begini Bapak Ibu tuh menulisnya insya Allah itu akan lancar nanti ke depannya. Itulah dari tujuan mata kuliah seminar usulan tesis. Ibaratnya Bapak Ibu tuh juri lah. Kalau juri Indonesian Idol kan berarti dia sudah paham dong terkait dengan bagaimana menjadi seorang penyanyi yang baik. Nah, di sini Bapak Ibu menjadi juri memberikan komentar terkait review jenis penelitian Bapak Ibu angkat. Logikanya, sebelum Bapak Ibu memberikan review, Bapak Ibu harus paham dulu nih. Ya, jenis-jenis penelitian yang ada di IKA. Logikanya seperti itu. Gampang lah Bapak Ibu ya, nanti kita diskusi. Jangan pernah takut salah. Justru dengan kesalahan itulah Bapak Ibu ke depannya akan lebih baik dalam menulis tesis sehingga selesai tesis Bapak Ibu tuh akan insya Allah tepat pada waktunya. Betul ya Pak Rusul ya? Ya, betul.
Pak Rusul udah ketemu saya, ketemu sekali bimbingan, dia udah paham lah. Udah pusing. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini. Adakah pertanyaan terkait tugas dan UASnya nanti? Sudah paham ya? Nah, gini Bapak Ibu, izin. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin kelompok, kelompok yang kedua ini, semester 2 ini mungkin dibagi. Kan belum, rekan-rekan yang semester 2 ini kan belum metodologi ya Pak ya? Kalau nggak salah, apa sudah mata kuliah itu? Belum, Bu. Nah, belum. Minta tolong ke yang semester 3, yang semester 2 ini dibagi, diambil satu-satu, dibagi ke semester 3, supaya ada diskusi. Jangan disatukan. Ya, kasihan ya Bu Rina ya. Sudah dibagi, Bu, sama Takutnya, Bu Uswah tadi. oh boleh direvisi, boleh gitu ya. Agar mereka ada teman nih, udah pernah mendapat mata kuliah metodologi, kemudian seminar usaha, dan yang lain-lain kawasan. Sehingga mereka bisalah untuk berdiskusi, sehingga apa ya, pada saat diskusi itu mereka sedikit banyak paham bagaimana cara mereview jenis penelitian tesis orang yang berbeda tadi, dengan jenis 3 penelitian yang berbeda. Ya, mohon dibantu Bapak Ibu ya, temannya yang semester 2. Ya, mungkin sampai sini ada pertanyaan lagi? Masalah draft poin-poinnya apa aja Bu? Kalau bisa ditanyakan. Gimana Pak Sarif, tidak terdengar? Presentasi Bu, kelompok besok kan reviewnya Bu. Ya, gimana Pak? Suara saya kedengeran ya? Suaranya kecil, Pak Syarif. Ya, Ayo, tanya. Sinyalnya ini Bu, makanya kamera saya dimatiin. Sinyalnya, sorry. Biar nggak terlalu ini. Kan minggu depan kan kita sudah mereview ya Bu ya. Mereview ya, semester 2 akan dibagi rata juga. Nah, supaya tidak meluas pembahasannya kan kita kan dari 3 tesis itu akan kita ramu Bu, kita bagi-bagi itu ke teman-teman dalam waktu 15 menit presentasi. Nah, kalau boleh Bu, dibuatkan draftnya Bu, poin per poinnya Bu. Jadi kita nanti akan mengikuti template yang dari Ibu gitu Bu. Ya, itu Bu, yang pertanyaan pertama. Yang kedua nanti kan output kita kan nanti ada pembahasan tesis masing-masing mahasiswa masuk ke ruangan atau diujinya 2 orang kan dia nanti di copy tidak ada kelar gitu kan tidak ini. Nah nanti yang semester 2-nya itu bagaimana Bu nanti ujiannya itu outputnya nanti apakah sama seperti yang semester 3 atau tidak? Pertanyaan lagi. Terima kasih. Baik, Pak Sarif, ini suaranya agak putus-putus, saya tidak terdengar begitu jelas. Cuman saya coba ambil kesimpulan dari yang pertanyaan Bapak. Diminta saya untuk membuat draft, gitu ya. Ya, Bu, Draft betul, Bu. review tesis 3 jenis penelitian berbeda gitu. Nah, gini aja Bapak Ibu, ini kan masih kita diskusi gitu. Kalau yang kelas A itu saya kalau ada Blackboard saya tulis di Blackboard aja. Ini saran saya. Saran saya saja Pak. Doc, Bu. Misalnya Ibu untuk Google Doc. Saran saya aja ya Pak ya. Bagaimana Bapak itu yang lain teman-teman itu mempermudah Bapak Ibu dalam mereview. Kan tadi saya sudah singgung sedikit. Ambil poin pentingnya saja. Dari bab 1, apa yang bisa diambil poin penting, itu dicatat, Pak. Yang pertama, Bapak Ibu buat dalam bentuk tabel, kemudian kasih nomor dulu, nomor, tarik ya, tarik. Kemudian di sebelahnya itu latar belakang, di bab 1 itu apa yang paling penting? Ya pastilah yang pertama ada latar belakang. Latar belakang ini, kalau di dalam tesis itu mungkin ada 11 lembar. Nggak mungkin Bapak Ibu mengambil semua, pasti tabelnya nanti akan panjang gitu ya. Bapak Ibu kan diminta untuk meringkas.
Ambil poin pentingnya saja. Apa sih sebenarnya masalah yang ada di dalam tesis itu? Buatkan dalam bentuk deskripsi. Bahwa peneliti ini meneliti judulnya ini. Kemudian permasalahannya adalah ini. Ya, dia sudah melakukan studi pendahuluan bahwa masalah ini timbul karena keadaan sekolahannya seperti ini. Ternyata ada gap, Pak. Ada gap di tempat penelitian itu antara kenyataan dan harapan. Itu berbeda. Jadi masalah itu adalah kesenjangan. Jadi masalahnya apa yang dia temukan si peneliti ini, Bapak tuliskan saja, ceritakan saja. Ibarat Bapak menceritakan apa namanya itu sebuah cerita, bagaimana Bapak meringkas latar belakang itu menjadi satu cerita yang memang bahwa penelitian ini penting untuk diangkat. Kan tujuan penelitian itu kan mencarikan solusi. Jadi penelitian itu gimana caranya dia bisa temukan masalah di dalam penelitian itu. Itu Bapak tuliskan saja latar belakang. Yang kedua, kalau jenis penelitiannya itu R&D berarti langsung ke fokus masalah. Kalau Bapak Ibu baca tesis ya, fokus masalah. Tapi kalau penelitian itu jenis penelitian eksperimen, korelasional itu ada identifikasi masalah. Boleh ditulis saja. Tulis dalam bentuk deskripsi. Kita izin azan dulu ya Bapak Ibu ya.
Baik, Bapak Ibu. Tadi sampai ke apa yang harus direview di bab 1 pertama, itu adalah nomor, kemudian latar belakang, kolom berikutnya latar belakang, kolom berikutnya itu kalau R&D berarti fokus masalah. Kalau eh, eksperimen, kemudian apalagi ya, korelasional, kuantitatif berarti itu ada identifikasi masalah. Lalu yang ketiga, yang paling penting Bapak Ibu adalah rumusan masalah. Kalau rumusan masalah saja nanti itu Bapak Ibu tidak paham, itu saya pastikan ke belakangnya pasti salah semua. Karena tujuan dari penelitian itu menjawab rumusan masalah. Pentingnya kita mengetahui jenis penelitian apa ini, karena setiap jenis penelitian itu mempunyai ciri khas dan rumusan masalah yang berbeda. Copy paste saja Bapak Ibu rumusan masalahnya. Nah, itu cukup di bab 1 hanya itu saja. Kalau manfaat penelitian itu tidak umum, itu umum ya, tidak perlu dituliskan. Itu umum. Nah, lalu di bab 2 itu Bapak Ibu bisa ambil yang namanya grand teorinya. Dia pakai mengambil referensi teori siapa. Ya. Lalu di bab 2 itu ada apa lagi Bu Rina? Yo, ingat nggak tuh mata kuliah metodologi? Rumusan, itu rumusan masa pertama ya. Tinjauan pusaka aja, Bu. Ada namanya Bapak Ibu ya penelitian relevan gitu umum lah ya Bapak Ibu umum. Kemudian ada pengumpulan data ya, ya ada bagaimana dia mengambil grand teorinya nanti di situ. Yang paling penting itu di bab 3 ya Bu Rina ya, bab 3 itu ada Metodologi, ya. Nah, kalau dia metodologi berarti Bapak Ibu harus paham dia menggunakan misalnya nih R&D menggunakan jenis model pengembangan siapa. Kalau dia mengintegrasikan antara model satu dengan model yang lain, Bapak Ibu pahami nih. Oh, si peneliti ini menggunakan model penelitian Dick and Carey diintegrasikan dengan misalnya dengan Azure. Nah, Bapak Ibu harus paham tuh langkah-langkah yang diambil. Ya. Di bab 3 juga bagaimana dia pengambilan datanya seperti apa. Pengambilan data. Ya. Pengambilan datanya. Lalu apalagi di bab 3 yang penting Pak Russo. Baru bab 1 kemarin Pak Russo. Apalagi? Ambil poin pentingnya saja Bapak Ibu. Tidak perlu kita bahas semua karena yang di sini kita bahas adalah sistematikanya saja. Ya. Kemudian tujuan tempat waktu Bu. Tempat ya, dan waktu Bu ya. itu umum Pak, umum, nggak perlu. Ya. Yang kita ambil itu tujuan. Tujuannya copy paste saja Bapak Ibu. Tujuan penelitian ada di bab 3. Kalau di review yang Bapak Ibu ada di bab 1 ya tulis di bab 1. Ya, karena setiap jangankan setiap kampus di prodi MM sama prodi MTP saja itu mempunyai pedoman yang berbeda. Buku pedoman tulisan berbeda. Apa yang ada di dalam review Ibu Bapak Ibu ambil saja poin pentingnya. Tujuan, pengambilan datanya seperti apa, kemudian apalagi nih? Ya, dia menggunakan model pengembangan siapa tadi contohnya R&D. Lalu yang keempat, bab 4 itu tuliskan saja hasil pembahasannya seperti apa. Misalnya di situ dia membahas tentang R&D, berarti hasil pembahasannya itu dia menggunakan rumus siapa nih, rumus apa nih, persentase atau dia menggunakan apa nih. Dibahas di situ bahwa efektif ternyata diambil efektif gitu. Ambil poin pentingnya saja di bab 4. Yang terakhir komentar. Nggak perlu kesimpulan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengambil kesimpulan juga boleh. Ya, terserah. Mau ngambil kesimpulan, biasanya kesimpulan ini menjawab rumusan masalah. Ada nggak Bu yang saya temukan ada tesis itu rumusan masalahnya 3, tujuannya 4, kesimpulannya 5. Kan berbeda itu, tidak benang merahnya nggak kelihatan. Jadi kalau rumusan masalah 3, maka tujuannya 3, lalu kesimpulannya juga 3. Tujuan ini adalah menjawab rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah yang pertama dijawab oleh tujuan penelitian yang pertama. Rumusan masalah yang kedua nanti dijawab oleh tujuan penelitian yang kedua. Begitupun seterusnya. Itu baru benang merahnya kelihatan.
Gitu. Terakhir komentar, itu saja yang akan kita bahas. Ya, Bapak Ibu? Kita akan bahas sistematikanya saja. Ada pertanyaan lagi? Itu Bu yang pertanyaan yang kedua Bu. Apa Pak? Yang Saya tidak. nanti kan outputnya itu kan kita nanti akan offline-nya Bu, ujiannya mengenai tesis yang kita masing-masing bab 1 sampai bab 3 kita presentasikan dan kita printkan Bu ya, tiga rangkap. Ya. Satu untuk kita, duanya satu untuk dosen, satunya lagi buat teman kita yang satunya lagi yang akan bertanya. Nah, pertanyaan saya itu yang semester 2 apakah ngikut juga Bu untuk membuat sampai bab 3? Tadi saya sudah sempat bertanya ke Pak Prof, tidak apa-apa ikut Pak. Karena kan mereka juga mendapatkan nilai, betul nggak Bu Rina? Oke, ya, terima kasih kan? Bu. Nah, kalaupun terjadinya ada kesalahan, nggak masalah. Jadi, jangan pernah takut salah yang semester 2. Justru di sini kita akan melihat, semakin ngedrill ya, mata kuliahnya semakin dia menguasai dari sistematika yang dia review atau dia bahas tadi. Itu. Oke, Pak, nggak masalah. Diikut sertakan saja, ini menambah wawasan, sehingga Bapak yang semester 2 ini semakin ibaratnya itu terus mengasah ya, bagaimana penulisan tesis yang itu. Jangan pernah takut salah, karena dari kesalahan itu kita akan belajar, akan lebih baik lagi ke depan. Tidak ada namanya tesis atau penulisan karya ilmiah itu yang sempurna. Karena tesis atau penulisan karya ilmiah itu akan terus reproduktif, akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Begitu ya, Pak? Ya Bu, makasih Bu infonya Bu. Sama-sama. Sampai sini ada yang lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya, Bu Rina? 3 poin? Coba Bu, berat. Makasih Pak Sarif bantu nanya. Itu mau ditanyain juga tadi. Iya. Pak Rusul, ready? Ready dong. Ya. Pak Sarif, Pak siapa lagi Bu Yet, Sulastri, kemudian Bu Swati, Pak Saprudi Suparti, Raihun. Nah, Raihun, Ibu Raihun sehat? Sehat. Ready ya? Bu Hernawati, Mahful Fauzi dan sebagainya. Ya. Jangan pernah takut salah, justru ini kita wadah diskusi ini akan kita bahas secara tuntas ya. Bagaimana kita membahas, berdiskusi, nanti Bapak Ibu akan kita pelajari secara bersama-sama. Jangan pernah takut salah, karena dengan kesalahan kita akan lebih baik lagi ke depan. Ya, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau tidak ada, boleh saya tutup ya Bapak Ibu? Saya belum pulang. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Cukup Bu, cukup. Makasih Bu. Iya, baik kalau begitu Bapak Ibu. Tadi Pak Prof, dosen tadi bilang silahkan ditutup saja, kita ketemu minggu depan. Saya mewakili Pak Prof, jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dina. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya.